Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 dari kelas PPD 2024 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenal apa itu jaringan gabus. Jadi ini untuk nama anggotanya. Dan sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengenal dulu apa itu jaringan gabus. Jadi jaringan gabus itu merupakan salah satu jaringan pelindung yang dibentuk pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Lalu jaringan gabus ini juga disebut sebagai pelindung pada tumbuhan yang terbentuk dari kambium gabus yang ngasilin sel-sel mati ke arah luar dan sel-sel hidup ke arah dalam. Dan jaringan ini punya peran yang penting karena fungsinya yang juga melindungi jaringan dalam tubuh dari berbagai pengaruh luar. Terus menariknya, jaringan gabus ini punya nilai sejarah yang besar dalam ilmu biologi. Dari pengamatan sederhana terdapat irisan gabus inilah Robert Hooke menemukan sel atau sel pada tahun 1665 dan juga memahami gabus itu bukan hanya eh, bukan hanya penting dari sisi botani tapi juga dari sisi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung ya, pelindung sekunder yang terbentuk untuk menggantikan epidermis pada organ tumbuhan yang menua ataupun membesar. Lalu jaringan ini juga memiliki sel-sel penyusun dan umumnya mati saat sudah tumbuh dewasa dan juga berdinding tebal lalu mengandung zat suberin. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu suberin, suberin itu merupakan zat lemak yang membuat dinding sel bersifat kedap air dan gas. Lalu sifat ini juga sangat penting karena bisa membantu tumbuhan mencegah kehilangan kehilangan air yang berlebih karena penguapan, sekaligus juga bisa memberikan perlindungan dari faktor lingkungan luar. Lalu jaringan gabus ini juga menjadi tanda bahwa tumbuhan sudah mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya menambah panjang tapi juga diameter batang atau akarnya. Lalu sejarah dan penanamannya jaringan gabus ini. Jaringan gabus ini berperan besar dalam sejarah biologi. Pada abad yang 17, tentunya yang seperti saya sebutkan tadi saat pendahuluan, Robert Hooke melakukan pengamatan mikroskopis pada irisan gabus. Ia juga menemukan adanya struktur kotak-kotak kosong yang tersusun rapat. Yang kemudian ia beri nama selulase. Dari kata inilah lahir istilah sel atau sel. Meskipun yang dilihat Hooke sebenarnya adalah ruang kosong, namun sebenarnya sel-sel gabus mati, temuannya menjadi titik awal berkembangnya teori sel. Dengan demikian, jaringan gabus memiliki arti historis yang sangat penting dalam perjalanan sains. Lalu ciri-ciri dari jaringan gabus ada 3. Ciri-ciri sel-selnya sudah mati ketika dewasa dan juga dinding sel mengalami penebalan, lalu sel gabus tersusun rapat. Untuk yang pertama, sel-sel yang mati ketika dewasa, yaitu bagian dalam sel yang berupa ruang kosong itu hanya berisi udara. Terus kedua, dinding sel yang mengalami penebalan karena mengandung suberin itu tadi. Karena suberin inilah yang membuat gabus bersifat kedap air, sehingga mampu mencegah penguapan. Lalu yang ketiga, sel gabus tersusun rapat. Karena susun rapat tanpa adanya ruang antar sel, sehingga membentuk lapisan padat dan keras. Meski rapat, jaringan gabus tetap memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Hal ini juga terjadi melalui struktur khusus yang disebut lentisel, yaitu pori-pori kecil pada batang yang bersifat sebagai jalur pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur jaringan gabus. Secara anatomi, jaringan gabus merupakan bagian dari sistem periderm. Periderm terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu filogen,
phloem, dan juga phloderm. Phloem atau cambium gabus adalah jaringan meristem sekunder yang bersifat aktif membelah. Dari phloem dihasilkan dua jenis jaringan, yaitu ke arah luar yang terbentuk yaitu phloem, merupakan jaringan gabus sejati yang terdiri dari sel-sel mati, dan jaringan ke arah dalam yang terbentuk sebagai phloderm yang terdiri dari sel-sel hidup mirip seperti parenkim. Dengan kata lain, phloem adalah bagian pelindung terluar, phloem adalah lapisan penghasilnya, dan phloderm adalah lapisan tambahan ke dalam yang masih bersifat hidup. Gabungan ketiganya membentuk periderm yang melindungi batang atau akar dari luar. Nah, pada slide selanjutnya yakni terdapat gambar dari jaringan gabus. Di sebelah kiri yaitu terdapat potongan dari sebuah batang pohon di mana jaringan gabus terluar atau phloem merupakan bagian terluar dari batang pohon, sehingga dia berfungsi melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya seperti cambium gabus atau phloem, termasuk juga ada phloem sekunder dan juga cambium vaskuler. Kemudian jika diperbesar di sebelah kanan akan terlihat bagian gabus atau phloem yang berwarna putih sedikit keunguan, juga dilanjutkan cambium gabus atau phloem, kemudian phloderm yang berwarna hijau toska, kemudian ada sel parenkim. Nah, slide selanjutnya juga ini terdapat sebuah potongan melintang dari sebuah tanaman dikotil, di mana pada gambar ini mengilustrasikan bagian-bagian utama seperti xilem, kemudian ada cambium, ada phloem, dan yang menjadi fokus kita adalah jaringan gabus yang dibentuk oleh cambium gabus atau phloem yang terdiri dari gabus atau phloem di bagian luar dan phloderma di bagian dalam. Nah, jaringan gabus ini menggantikan fungsi epidermis yang sudah rusak seiring pertumbuhan sekunder batang. Selain itu, terlihat juga di sebelah kanan terdapat jaringan parenkim dan kolenkim yang berfungsi sebagai jaringan pengisi dan juga penguat. Nah, untuk selanjutnya ini juga terdapat gambar dari jaringan gabus. Yang ini sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang jaringan gabus. Jadi kita langsung next aja. Nah, berikutnya yaitu ada fungsi jaringan gabus. Fungsi utama jaringan gabus adalah memberikan perlindungan. Karena dinding selnya mengandung suberin, jaringan ini mampu mencegah kehilangan air melalui proses transpirasi. Lapisan gabus juga melindungi organ tumbuhan dari kerusakan mekanis, misalnya akibat gesekan dengan benda luar atau tekanan dari lingkungan. Selain itu, gabus berfungsi sebagai isolator terhadap perubahan suhu, sehingga jaringan dalam tetap terlindungi meskipun kondisi lingkungan di luar berubah drastis. Dengan adanya gabus, tumbuhan lebih tahan terhadap kekeringan, luka, dan perubahan cuaca. Nah, selain fungsi tadi, jaringan gabus juga memiliki fungsi dasar lain, yaitu sebagai pelindung. Gabus memiliki fungsi tambahan. Jaringan ini menggantikan epidermis pada organ tua yang tidak lagi efektif. Pada saat tumbuhan semakin besar, epidermis biasanya pecah karena tidak mampu mengikuti pertumbuhan diameter. Pada kondisi ini, jaringan gabus terbentuk sebagai penggantinya. Meski tersusun rapat, jaringan gabus tetap memungkinkan pertukaran gas melalui lentisel. Dengan cara ini, gabus tetap mendukung proses respirasi tumbuhan. Tidak kalah penting, jaringan gabus juga menjadi penghalang alami terhadap serangan patogen seperti jamur, bakteri, dan serangga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh jaringan gabus pada tumbuhan. Jaringan gabus dapat ditemukan pada berbagai tumbuhan. Contohnya, yang paling terkenal adalah pohon Quercus suber atau oak gabus yang kulit batangnya digunakan untuk produksi cord dalam industri. Di Indonesia, kulit batang pohon jati dan mahoni juga memiliki jaringan gabus yang kuat sehingga dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Selain pada batang, jaringan gabus juga bisa ditemukan pada buah.
lapisan keras kelapa dan durian yang berfungsi melindungi biji di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa gabus tidak hanya ada pada batang, tetapi juga ada organ lain sebagai bentuk adaptasi pelindung. Contoh jaringan gabus pada tumbuhan yaitu dapat kita temukan pada yang pertama adalah pohon Quercus suber atau yang lebih dikenal dengan oak gabus. Kulit batang pohon ini bisa sangat tebal karena tersusun dari lapisan sel gabus yang mati dan mengandung suberin. Lapisan ini membuat batang kedap air, tahan panas, dan juga terlindungi dari hama. Yang menarik, kulit batang Quercus suber dapat dipanen setiap 9-12 tahun sekali tanpa membunuh pohonnya. Itulah sebabnya pohon ini menjadi sumber utama bahan baku gabus, misalnya untuk tutup botol wine, papan isolasi, hingga kerajinan tangan. Jadi, oak gabus adalah contoh nyata bagaimana jaringan tumbuhan tidak hanya penting bagi kehidupan tanaman, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi bagi manusia. Nah, ketika kita melihat batang pohon Quercus suber, kita bisa melihat bahwa jaringan gabusnya itu terletak pada batangnya dia, yang dia itu bertekstur retak-retak dan sedikit mengembung. Nah, disitulah jaringan gabusnya berada. Selanjutnya, contoh kedua yang bisa kita temukan adalah pada pohon jati dan juga mahoni. Pada batang kedua tumbuhan ini, lapisan gabus berfungsi melindungi jaringan di dalam batang dari kehilangan air dan serangan hama atau penyakit. Jaringan gabus juga memberi tekstur kasar pada kulit batang yang membuatnya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Karena itu, jati dan mahoni dikenal sebagai tanaman berkayu keras dengan daya tahan tinggi, salah satunya berkat lapisan gabusnya. Jika kita melihat batang pohon jati dan juga mahoni, kita bisa lihat bahwa kulit terluar dari batangnya yang dia itu agak sedikit kasar dan juga gelap, itu adalah tempat di mana jaringan gabusnya berada. Jadi jaringan gabus pada pohon jati dan juga mahoni itu berada pada kulit terluar batang pohon yang dia itu sedikit gelap dan juga kasar. Manfaat jaringan gabus bagi manusia. Selain penting bagi tumbuhan, jaringan gabus juga memberikan banyak manfaat bagi manusia. Dalam industri, gabus dimanfaatkan untuk membuat berbagai produk, seperti tutup botol anggur, papan isolasi panas dan suara, serta pelapis lantai. Karena sifatnya yang ringan, elastis, dan juga tahan air, gabus menjadi bahan ramah lingkungan yang banyak digunakan. Dalam kerajinan tangan, gabus dipakai untuk membuat dompet, tas, hingga hiasan rumah. Dari sisi ilmu pengetahuan, gabus memiliki peran historis karena menjadi pintu masuk lahirnya konsep sel yang hingga kini menjadi dasar biologi modern. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi jaringan gabus yang sudah kelompok kami sampaikan adalah dapat disimpulkan bahwa jaringan gabus atau velum adalah jaringan pelindung sekunder yang terbentuk dari velogen, velum, dan veloderm. Sel-sel yang mati berdinding suberin dan tersusun rapat sehingga memberikan perlindungan yang sangat baik bagi tumbuhan. Fungsi utamanya adalah mencegah kehilangan air, melindungi dari kerusakan mekanis, menahan suhu ekstrim, serta menggantikan epidermis pada organ tua. Selain itu, gabus juga tetap memungkinkan pertukaran gas melalui lentisel dan menjadi penghalang terhadap patogen. Tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan, jaringan ini juga penting bagi manusia dalam bidang industri, kerajinan, serta sejarah ilmu pengetahuan. Maka, bisa dikatakan bahwa jaringan gabus adalah salah satu jaringan tumbuhan yang sederhana namun memiliki peran besar, baik dalam kehidupan tumbuhan maupun dalam sejarah perkembangan sains.